Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kartika Sari, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang dengan fasilitator Ibu Fitra Cinta Dirna MPD dan pengajar praktik Ibu Lamtaida Desi Marika. Saya berasal dari SD Negeri 149 Palembang. Di sini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Ibu Dewi Nisrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nisrina SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bu Dewi. Ibu Dewi lagi sibuk tidak hari ini? Alhamdulillah, seperti biasa Ibu mengajar. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, kegiatan yang sudah saya katakan kemarin, bahwa saya akan melakukan coaching supervisi akademik ke Ibu ya Bu ya, di kelas Ibu. Di sini supervisi akademik ini Bu bertujuan untuk mengembangkan ya Bu ya, meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki yang ada di kelas. Di sini juga Ibu Dewi bisa bercerita sedikit dengan saya dengan bahasa yang santai ya Bu ya. Iya. Nah di sini Ibu kira-kira mengajar kelas berapa ya Bu? Hari ini kita masuk ke kelas 2 Bu. Kelas 2B ya Bu ya, berarti itu kelas rendah ya Bu ya. Ibu mengajar di mata pelajaran apa ya Bu ya? Iya. Materinya kalau bisa saya tahu itu tentang apa ya Bu? Hari ini kita masuk ke pelajaran 11 tentang tata cara sholat. Tata cara sholat. Ibu Dewi, media apa yang sudah Ibu terapkan di kelas nanti Bu? Kalau untuk pembelajaran kali ini karena tentang tata cara sholat, tentang gerakan-gerakannya, saya akan menggunakan media pop-up Bu. Oh, yang Ibu bawa ini Bu ya? Iya. Aduh, keren sekali ya Bu ya, media pembelajaran yang Ibu buat ini. Terus di dalam pembelajaran itu Ibu menggunakan strategi pembelajaran apa Bu? Saya akan menggunakan strategi demonstrasi karena kan tentang tata cara sholat, gerakan-gerakannya. Jadi saya sebagai modelnya memberitahukan kepada anak-anak gerakan-gerakan sholat itu seperti apa dengan media pop-up book ini. Jadi nanti kita akan menunjukkan ke anak-anak bagaimana sih isi ini, apa tata cara sholat itu, gerakannya itu seperti apa. Iya, kalau dilihat dari media pembelajaran Ibu ya, sepertinya Ibu ini kreatif ya Bu ya di dalam membuat materi pembelajaran ini ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, masih ada keinginan untuk Iya, berkreasi. bagus sekali Bu. Kita di sini kan harus menunjukkan ya Bu ya kreatif kita sebagai guru tadi, sehingga bisa anak-anak itu lebih termotivasi dengan media pembelajaran yang kita berikan. Mereka itu tidak merasa jenuh ya Bu ya di kelas itu, mereka merasa senang. Kapan ketika ada pembelajaran kita itu Yang ditunggu-tunggu. yang ditunggu-tunggukannya oleh dia ya Bu ya. Iya. Baik ya Bu. Kalau sumber belajarnya Ibu dari mana ini Bu? Sumber belajar utama pasti buku pegangan siswa ya. Itu sebagai sumber yang paling utama karena anak-anak udah. Selain dari itu saya menggunakan buku tata cara sholat untuk anak-anak. Kenapa saya pakai yang untuk anak-anak? Karena beda ya Bu ya. Kalau Iya. untuk yang dewasa kan biasanya biasa aja tuh. Biasa aja. Kalau untuk anak-anak kan biasanya versi animasi, versi kartun. Si kartunnya Bu ya. Anak-anak kan biasanya kan suka berwarna, kartun, animasi. Sama seperti pop-up book yang saya bikin kan, dia menggunakan animasi-animasi dan kartun-kartun. Jadi bukan gambar orang dewasa aslinya, tapi menggunakan kartun. Jadi anak-anak lebih tertarik. Mungkin hanya ini saja ya Bu Dewi ya praobservasi kita hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik di kelas ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu Dewi. Sama-sama Bu. Pada hari ini. Baik, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu.
Kita balik. Ada yang nggak masuk? Ada satu, sudah kosong. Dua. Ini tuh. Tiga. Banyak yang nggak masuk. Kenapa? Tempat ikut. Ya. Oke. Sebelumnya kita tepuk dulu ya. Masih ingat tepuk dulunya? Baik ya. Yang semangat ya. Tepuk wudhu. Itu adalah urutan tata cara wudhu. Nah, kita ambil wudhu mau mengerjakan sholat. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini kita masuk ke pelajaran 10 tentang tata cara sholat. Silakan buka bukunya halaman 70. Nah, di halaman di 70 ini kita belajar tentang tata cara sholat. Hari ini kita belajar tentang tata cara sholat dengan KD 3.1 mengetahui tata cara urutan sholat. Jadi setelah kamu belajar ini, nantinya tujuan pembelajaran ini kamu itu anak-anak semuanya bisa mengurutkan gerakan-gerakan sholat dan akhirnya bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Bisa? Sudah pada bisa sholat belum? Udah benar belum sholatnya? Kita mulai dari sholat itu berapa kali sih dalam sehari? 5 kali. Berapa kali? 5 kali. 5 kan? Yang pertama adalah sholat yang pagi-pagi nih. Berapa rakaat subuh? 2 loh. Yang kedua? Berapa rakaat? 4. Yang ketiga? Berapa rakaat? 4. Terus yang keempat? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Yang kelima? Berapa rakaat? Dalam satu hari satu malam 5 sholat ini berjumlah berapa rakaat? 17 rakaat. Nah, ini adalah sholat-sholat 5 waktu. Wajib nggak hukumnya? Wajib. Artinya harus dilaksanakan. Gerakannya apa aja? Yuk kita lihat ini. Nih, ada buku tata cara sholat. Nah, gede ya bukunya ya. Apa judulnya? Tata cara sholat. Isinya tentang apa? Bener nggak tentang sholat? Nanti judulnya aja tata cara sholat, isinya bukan tentang sholat. Yakin isinya tentang sholat? Kita lihat sama-sama yuk isinya apa. Yang pertama, sholat itu gerakan yang pertama apa sih? Gerakannya, bukan pembacaannya, gerakannya. Yang pertama kali ngapain dulu kita? Berdiri benar nggak? Kita coba ya. Nah, yang pertama adalah gerakannya yang pertama apa? Berdiri kelihatan gambarnya kayak apa? Jadi dia berdiri tegak. Tangannya ada di sebelah kanan dan kiri paha, ya. Dan ketika
Setelah berdiri tegak, baca niat, lalu gerakannya apa lagi? Kita tuh udah buku tuh. Hah? Nah, Allahu Akbar itu apa? Namanya? Ya, itu artinya gerakan Allahu Akbar itu namanya apa? Artinya gerakannya yang kedua kita lihat sama-sama. Yang kedua gerakannya apa? Gerakannya namanya adalah takbiratul ihram. Mengucapkan apa bacaannya? Bacaannya adalah bacaannya apa? Kita ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan seperti di gambar, kedua tangannya di kanan dan kiri telinga mengucapkan Allah.
rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan salam. Ada 10 gerakan. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Kalau nggak ada itu yang nanya deh. Apa gerakan pertama salat? Kapan kita bacanya? Dina coba. Kapan kita bacanya? Iya, lagi berdiri tegak. Kapan kita baca surah Al-Fatihah? Saya, Abi. Setelah bersedekah. Iya, betul. Ketika bersedekah kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dibaca di rakaat berapa? Di setiap rakaat. Setiap rakaat itu harus dibaca semua surah Al-Fatihahnya. Kalau tasyahud awal dibacanya di rakaat berapa? Tasyahud awal di rakaat berapa? Dua, bagus. Tasyahud akhir di rakaat berapa? Terakhir. Kalau maghrib di rakaat ketiga, kalau yang di 4 rakaat ada di rakaat keempat ya. Kalau dia subuh di rakaat kedua. Oke, baiklah. Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kerjakan tugasnya halaman 85. Oke, ya. Ada ayo berlatih 1. Urutkan, ada gambarnya. Sudah dibuka? Di halaman 85 ada ayo berlatih 1. Lihat, coba. Di ayo berlatih 1 ada gambar gerakan sholat yang sudah teracak. Acak-acakan ya, nggak berurutan nih. Jadi yang nomor 1 itu dia lagi ngapain? Yang nomor 1 di gambarnya lagi apa? Lagi duduk. Nomor 2 dia lagi ngapain? Lagi duduk. Nomor 3 lagi apa? Salam. Nomor 4 lagi berdiri tegak. Gambarnya tidak berurutan, acak-acak. Benar. Itu udah ada nih yang 1. Nomor 1 dia kasih kode. Nomor 1, nomor 4. Nih nomor 1 udah jauh. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir dia kasih kode juga nomor 2. Jadi diurutkan dulu. Yang pertama nomor 4. Nomor 4 adalah dia lagi berdiri tegak. Setelah berdiri tegak apa tadi? Takbiratul ihram. Nah, yang mana takbiratul ihram? Nomor berapa? Mana takbiratul ihram itu kedua tangan di samping telinga. Allahu Akbar. Nah, tugasnya ya. Silakan
benar-benar benar gerakannya seperti apa. Oke? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bu Dewi nih ya, dari percakapan pembelajaran yang sudah terlaksana tadi, apakah langkah-langkah pembelajaran yang diajarkan Ibu sudah baik atau ada yang mau diperbaiki lagi? Kalau ditanya sudah baik atau belum, dirasa sudah baik ya Bu. Tapi kalau ditanya puas atau belum, yang pasti belum. Tetap perlu ada perbaikan. Yang pasti mau diperbaiki supaya lebih Baik lagi ya Bu, sehingga mudah dikembangkan ke aku ya. Kamu? Ulang. Aku jadilah. tidak. Kalau bertanya mengenai langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, sudah baik atau belum, saya rasa sudah baik. Ya. Cuma guru kan proses belajarnya kan nggak berhenti sampai di sini. Pasti mau lebih baik lagi, lebih bervariasi lagi. Jadi anak-anak kan lebih tertarik, lebih aktif. Gitu. Jadi pembelajarannya itu lebih menarik. Betul itu Bu, pembelajaran itu kan harus kita tingkatkan lagi ya Bu ya. Kita bentuk cara variasinya agar siswa kita yang mengajarkan tadi itu mereka itu agak lebih semangat gitu ya, lebih termotivasi. Jadi kompetensi yang di diri mereka itu kan bisa benar-benar terkeluarkan. Iya betul itu Bu. Apalagi pembelajaran yang kita berikan itu tidak monoton ya Bu ya. Terus adakah strategi atau kategori yang tertentu ya Bu ya, agar siswa itu dikatakan aktif Bu di dalam pembelajaran? Kalau kategori tertentu siswa dikatakan aktif, yang pasti mereka tertarik ya. Jadi nggak hanya komunikasi satu arah, saya yang memberikan pembelajaran, cuma duduk diam mendengarkan gitu. Ya maunya kategori yang aktif adalah yang komunikasinya dua arah. Jadi saya hanya memberikan satu percikan, mereka langsung bunga apinya gitu. Jadi hanya sedikit percikannya mereka langsung tertarik bertanya atau menjawab gitu. Jadi benar-benar komunikasi dua arahnya juga. Iya betul itu Bu. Antara guru dan siswa itu kan harus ada timbal baliknya kan. Apalagi guru itu cuma sekedar hanya memberikan percikan saja ya Bu ya. Betul itu Bu. Nah, siswa yang lain itu dengan berbagai cara mereka itu bisa menjawab apa dari pertanyaan yang diberikan tadi kepada Kan menstimulus pola pikirnya ya, mereka. Jadi ketika ada pertanyaan dia mau jawab juga nih. Ketika temannya jawab dia mau jawab juga. Iya, benar itu. Nah di sini ya Bu ya, menurut Ibu apa sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk memotivasi siswa itu Bu? Kalau untuk saat ini kan mereka sudah sejauh ini menggunakan pop-up book nih Bu ya. Ternyata kalau dirasa kurang ya karena dilihat dari hasil kerja mereka ternyata masih ada anak-anak yang belum paham nih, belum mengerti. Kedepannya saya akan mencoba menggunakan video pembelajaran secara langsung gitu. Jadi dari video itu adalah benar-benar gerakan-gerakan sholatnya langsung, ya mereka langsung melihat secara langsung visualnya gitu. Iya benar. Media ini kan siswa-siswa yang tidak mengetahui tentang tata cara sholat tadi, setelah mereka melihat, mereka lebih termotivasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang ada di tata cara sholat ya Bu ya. Nah di sini juga ada nggak sih rencana tindak lanjutnya Ibu Dewi itu untuk kedepannya? Tindak lanjutnya, ada nggak sih jawabannya tadi? Tidak. Rencana tindak lanjut saja. Oke terus. Iya lah. Rencana tindak lanjut saya ke depannya adalah setelah menggunakan pop-up book ini, saya akan menampilkan video tata cara sholat yang benar kepada anak-anak dengan menggunakan fokus. Ya. Videonya juga akan berbasis bukannya yang orang dewasa gitu, tapi animasi, kartun ya, tapi tetap menampilkan gerakan-gerakan sholat yang benar. Jadi sehingga anak-anak tertarik melihatnya. Kita karena anak-anak itu kan ada yang visual kan, ada yang dia lebih tertarik sama hal-hal yang bergambar, warna-warni gitu. Jadi saya kedepannya ini akan menampilkan video tentang tata cara sholat dengan animasi. Ya betul itu Bu. Apalagi kan
di gaya belajar anak-anak itu kan benar kata ibu tadi kan berbeda-beda kan, ada yang menggunakan visual, video tadi ya Bu ya. Terus mereka pun juga mungkin di dalam penjelasan kita tadi dengan adanya video, dengan adanya infokus tadi membuat mereka tuh lebih termotivasi tadi ya Bu ya. Apalagi melihat dalam gerakan-gerakan kartun ya Bu ya. Nah itu misalnya kalau anaknya yang memiliki gaya belajar yang kinestetik, nah itu lebih membuat mereka itu akan lebih tertarik itu Bu sepertinya. Sama aja kayak misalnya kayak kita mau ngasih pembelajaran, kadang kita jelasin dari A sampai Z, hasilnya nggak maksimal, tapi ketika kita kasih lagu nih, malah justru yang lagunya itu mereka jadi lebih paham. Iya, jadi yang kita ngajarnya 1 jam ibaratnya menjelaskan, dibandingkan dengan lagu yang cuma 1 menit itu bisa lebih efektif kan. Lebih baik adalah kita pakai lagunya waktu efektif, yang lain waktu sisanya kita pakai yang lain. Anak-anak juga paham sama materinya, belajarnya juga lebih asik kan. Bagus sekali itu Bu Dewi, keren sekali pembelajaran yang Ibu berikan ya. Ya mungkin itu saja ya Bu ya, pasca observasi kita hari ini. Semoga kedepannya Ibu Dewi bisa lebih membuat siswa itu tertarik, menyenangkan ya Bu ya. Ya terima kasih ya Bu ya.